Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar posting tutor penalti Bruno, Persebaya diserang bobotoh. Ada hal menarik di pekan ini. Persebaya baru saja bermain imbang 1-1 melawan Dewa United. Sebelumnya Persebaya harus bermain dengan 10 orang pemain sejak babak pertama. Sempat tertinggal lebih dahulu, namun Persebaya mampu menyamakan kedudukan di menit-menit akhir melalui penalti Bruno Moreira. Sementara itu, dari laga Persita versus Persib, Maung Bandung harus menelan kekalahan 2-1. Di laga ini, Persib sempat mendapatkan penalti, namun tendangan Luciano gagal menjebol gawang Persita. Setelah pertandingan usai, admin sosial media Persebaya memposting video Bruno Moreira mencetak gol dengan caption "Tutorial penalti ala Cak Bruno, dingin, tenang, gol". Sontak postingan tersebut memancing reaksi bobotoh. Mereka merasa postingan Persebaya menyindir Persib yang gagal menang dan mencetak gol melalui penalti. Banyak bobotoh kemudian membalas postingan Persebaya itu dengan ejekan. Tutorial penalti ayah di tim puasa gelar 20 tahun. Tendang penalti tapi gak juara hingga mengejek Persebaya gembel-gembel Liga Indonesia. Wah, sepertinya situasi dan kondisi bonek dan bobotoh makin panas sih guys. Persib sering dapat penalti tapi sering gagal, jagoan Persebaya. Catatan buruk penalti ini ternyata bukan yang pertama bagi Persib musim ini. Dari 4 kesempatan, hanya 1 eksekusi yang berbuah gol, yaitu lewat William Barros saat melawan Persijap Jepara. Sisanya 3 penalti gagal dimaksimalkan. William sempat membuang peluang saat menghadapi PSM Yogyakarta. Lalu Mark Locke juga gagal di laga yang sama. Dan terakhir, Luciano saat bertemu Persita. Artinya, tingkat keberhasilan penalti Persib hanya 25%. Angka ini tentu sangat merugikan tim yang sedang bersaing di papan atas BRI Super League. Kondisi berbeda justru dialami rival abadi mereka, Persebaya. Tim Green Force menunjukkan ketenangan luar biasa ketika mendapatkan kesempatan dari titik putih. Bruno Moreira menjadi eksekutor utama. Striker asal Brasil itu belum pernah gagal setiap kali ditunjuk sebagai algojo Persebaya untuk penalti musim ini. Tingkat keberhasilan penalti Persebaya Surabaya pun mencapai 100%. Hal ini jelas berbanding terbalik dengan Persib Bandung yang kerap membuang peluang. Catur Pamungkas banjir pujian dari bonek. Catur Pamungkas, pemain fullback Persebaya Surabaya, jadi perbincangan bonek mania setelah pertandingan BRI Super League melawan Dewa United. Walaupun harus menerima keputusan wasit bermain hanya dengan 10 orang pemain sejak babak pertama, namun stamina para pemain klub bajul ijo patut diacungi jempol. Satu di antaranya adalah Catur Pamungkas. Didapatkan pada unggahan terbaru akun Instagram resmi klub ofisial Persebaya, bonek mania dan Bonita memenuhi kolom komentar dengan memuji stamina dan semangat Catur Pamungkas yang tak kenal lelah. Pengakuan jujur Tom Haye setelah kalah dari Persita. Hasil 2-1 didapat Persib di laga pekan ke-7 BRI Super League. Anda lebih klinis memanfaatkan peluang. Tom Haye yakin setidaknya 1 poin bisa didapat dalam kunjungan ke Stadion Kapten Iwan Dipta, Bali. Sejumlah peluang didapat, termasuk penalti yang didapat saat laga baru berjalan 6 menit. Namun sepakan Luciano gagal dan usaha pemain-pemain lainnya selalu mentok. Setuju dengan pelatih, karena babak pertama jika melihat pertandingan kami bermain lebih baik, seharusnya ada gol di babak pertama, ujar Haye di Stadion Kapten Iwan Dipta. Sementara itu, Haye mengaku masih beradaptasi dengan beberapa situasi yang terjadi di sepak bola Indonesia, seperti cara bermain lawan yang menumpuk pemain di belakang. Saya masih menyesuaikan diri dengan banyak hal di Indonesia. Ada banyak pertanyaan, dan ini Persita juga merupakan tim yang harus saya sesuaikan cara bermainnya, lanjut Tom Haye menambahkan. Panpel Borneo FC minta Jakmania tidak away ke Segiri. Panitia pelaksana pertandingan Borneo FC mengimbau supporter Persija Jakarta The Jakmania untuk tidak memaksakan diri hadir langsung ke Stadion Segiri, Samarinda saat kedua tim bentrok pada lanjutan BRI Super League. Imbauan tersebut disampaikan langsung oleh Security Officer Panpel Borneo FC, Ahmad Herman Alfihuddin.
yang menegaskan bahwa larangan kehadiran supporter tim tamu masih berlaku sesuai regulasi PSSI. Tak hanya fokus pada imbauan untuk supporter tim tamu, Panpel Borneo FC juga menjalin komunikasi intensif dengan kelompok supporter tuan rumah seperti Pusamania, MSA, CSS, dan komunitas lainnya. Tujuannya adalah menciptakan suasana kondusif selama laga berlangsung. PSIS semakin merana telan kekalahan ketiga di Championship. Tren kekalahan yang dialami PSIS Semarang masih belum berhenti saat menjamu Persiba Balikpapan pada pekan ketiga Pegadaian Championship. Meski sempat unggul, tim Maisa Jenar akhirnya kembali kalah karena lengah dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Jatidiri Semarang. PSIS Semarang kembali kehilangan poin setelah tumbang dengan skor 1-2 dari Persiba Balikpapan. Ini menjadi kekalahan ketiga yang diraih PSIS Semarang secara beruntun di Pegadaian Championship. Sebelumnya, tim Maisa Jenar sempat tumbang saat menghadapi Persiku Kudus 0-4 dan Persipura Jayapura 0-3. Apakah PSIS akan degradasi ke Liga 3 guys nantinya? Kita nantikan saja. Skandal naturalisasi Malaysia terancam gagal ke Piala Asia 2027. Skandal naturalisasi mengguncang sepak bola Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) bersama 7 pemain naturalisasi dijatuhi sanksi berat oleh FIFA karena melanggar aturan registrasi pemain. Imbasnya, Malaysia bukan hanya terancam kehilangan kemenangan di kualifikasi Piala Asia 2027, tetapi juga membuat karir sejumlah pemain di klub Eropa dan Amerika Latin terganggu. FIFA menjatuhkan hukuman berupa denda serta larangan bermain selama 12 bulan kepada 7 pemain naturalisasi yang digunakan timnas Malaysia dalam pertandingan melawan Vietnam, menang 4-0 pada Juni 2025, dan Nepal menang 2-0 pada Maret 2025. Bek naturalisasi Malaysia ini langsung dicoret di La Liga. Bek timnas Malaysia, Facundo Garces, langsung dikandangin klubnya Deportivo Alaves setelah mendapatkan sanksi FIFA atas kasus dokumen palsu naturalisasi. Deportivo Alaves telah menerima pemberitahuan resmi mengenai sanksi yang dijatuhkan oleh Komite Disiplin FIFA kepada Facundo Garces. Sesuai dengan resolusi yang diumumkan secara publik oleh badan internasional tersebut, demikian pernyataan Alaves pada Sabtu 27 September. Akibat keputusan ini, Facundo Garces tidak akan dapat bergabung dengan skuad untuk pertandingan yang akan kami mainkan sore ini melawan Mallorca. Facundo Garces menjadi satu di antara pemain timnas Malaysia yang mendapat skorsing 12 bulan dari aktivitas sepak bola. Pemain keturunan Argentina tersebut punya nilai pasar mencapai 4,3 juta euro senilai 81,4 miliar rupiah. Di Alaves, Garces menjadi andalan dan selalu tampil 90 menit dalam 6 laga terakhir. TMJ Turu Indonesia, siapa yang berada di New York? Bos Johor Darul Tazim, Tengku Ismail Idris merespon sanksi FIFA terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia akibat skandal 7 pemain naturalisasi ilegal. TMJ karibnya dipanggil berperan besar terhadap proyek naturalisasi pemain timnas Malaysia yang dimulai pada awal tahun ini. Naturalisasi Palmero, Garces, Holgado, Makuka, Figueiredo, Irazabal, dan Hector Hewell sebenarnya telah disetujui oleh FIFA. FAM sudah ikut proses dan bekerja sama dengan FIFA serta pemerintah Malaysia. FIFA pun sudah menyetujui sebelumnya, tetapi mengapa keputusan berubah sekarang? Ujar TMJ dalam akun X-nya. TMJ curiga ada pihak di New York, Amerika Serikat yang mempengaruhi kebijakan FIFA terhadap FAM. Presiden FIFA Gianni Infantino sempat berada di New York pada beberapa hari lalu selama rangkaian sidang umum PBB. Sementara itu, tuduhan TMJ itu diduga diarahkan kepada Erick Thohir dan Presiden Prabowo yang bertemu dengan Gianni Infantino di New York. Menurut admin, rasa tuduhan itu tidaklah berdasar. Indonesia sedang tidak bersaing dengan Malaysia di kompetisi. Tentu gak ada keuntungan buat Indonesia mengintervensi Malaysia. Kalau bisa mengintervensi FIFA, ya mending Indonesia fokus ke kualifikasi Piala Dunia, di mana tuan rumahnya itu Arab Saudi. Selanjutnya kita ke hasil BRI Super League dan klasemen sementara.
Persis Solo bertemu dengan Arema FC, skor akhirnya adalah 2-2. Sempat terjadi kontroversi di menit akhir yang dimana gol dari Persis Solo sempat ada dorongan ke pemain Arema FC. Gimana menurut kalian guys? Kalau menurut admin sih pelanggaran ya, meskipun itu dorongannya cukup minim. Sementara itu di pertandingan lainnya, Borneo FC mengobok-obok Persija Jakarta. Skor akhirnya 3-1. Wah, gimana nih Persija padahal musim ini targetnya juara. Dan berikut ini klasemen sementara Borneo FC di puncak klasemen diikuti PSM Yogyakarta mengejutkan sekali, dan 3 Persija Jakarta, 4 Malut United, 5 Perseba Surabaya, 6 Persib Bandung, 7 Persik Kediri, 8 Dewa United, 9 Persita Tangerang. Praktis poinnya ini masih sama-sama ya. Beralih ke papan bawah, 10 masih ada Arema FC, 11 Bali United, 12 Bayangkara FC, 13 Persijap, 14 PSM Makassar, 15 Madura United, 16 PSPS Biak, 17 Persis Solo, dan 18 Semen Padang. Di zona papan bawah ini praktis poinnya juga tipis-tipis jaraknya.